Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Untuk itu marilah kita berdoa. Silahkan yang akan memimpin doa maju ke depan. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita doa dulu agar ilmunya bermanfaat. Doa dimulai. Baik, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya. Tapi Ibu mau cek dulu ya. Aspia, Azahra, Karisa. Nah, teman kita yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran, kita doakan mudah-mudahan yang lain atau teman-teman kita yang saat ini tidak bisa hadir untuk segera diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, coba P5-nya tentang apa? Gaya hidup berkelanjutan. Yang artinya bukan hanya untuk saat ini, tapi ada untuk masa depan. Dan tema kita kali ini adalah sampahku tanggung jawabku. Kalian tahu sampah itu apa? Tahu. Karena mungkin di setiap kelas kita sudah ada tong sampah, berarti bahwa sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Nah, Ibu, pertama Ibu akan mengenalkan apa itu sampah. Yang kita ketahui sampah itu adalah ya intinya mah barang yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, sampah adalah salah satu masalah yang tak kunjung usai di masyarakat, terutama sampah plastik. Karena sampah plastik itu dinilai selain sebagai solusi, juga sampah plastik mengakibatkan polusi atau permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Banyak di negara kita hasil dari dampak sampah itu sendiri, banjir. Terus apa lagi? Udara tidak lagi bersih. Kan lihat pencemaran udara. Terus tanah juga pencemaran tanah. Itu dampak dari sampah. Kita sudah mengetahui ya bahwa sampah itu adalah salah satu masalah yang tidak ada dampaknya, tidak ada ujungnya. Nah, bahaya sampah terhadap lingkungan. Bahayanya apa? Pertama itu pencemaran tanah. Salah satu dampak pencemaran tanah itu apa? Sampah tidak terkelola dengan baik, terutama sampah anorganik seperti plastik, logam, dan bahan kimia beracun yang dapat merusak kesuburan tanah. Tanah menjadi tidak produktif karena sulitnya bahan tersebut terurai. Kita lihat kalau kita menggali tanah, dampak sampah plastik itu kayak logam, plastik tidak akan terurai. Tetap aja sama bentuknya, sama bahannya, sama, beda dengan sampah organik yang bisa melebur menjadi satu, yaitu tanah ya. Kalau anorganik itu susah, bentuknya bertahun-tahun pun bentuknya akan tetap sama. Yang keduanya yaitu pencemaran air. Apa? Sampah yang dibuang sembarangan, terutama di sungai dan lautan, dapat mencemari sumber air. Bahan kimia berbahaya dari sampah dapat meresap ke dalam air atau ke dalam tanah, terbawa ke laut, beracuni ekosistem air dan mengancam kehidupan biota laut. Jangankan di laut, di kita pun kalau saking banyaknya sampah dan sampahnya itu bercampur ya, mencemari air tersebut, terus airnya kita minum, apakah dampaknya bagus? Tidak, apalagi untuk air itu sendiri, ya kan? Terus dari aliran sungai itu akan ke laut, dan laut itu akan tercemar sehingga binatang laut yang ada di laut tersebut akan mati atau mengancam kehidupan biota laut. Baik, untuk tahapan kedua yaitu tahap aktualisasi. Apa yang harus kita
jenis sampah. Yang pertama itu adalah sampah organik. Apa sampah organik itu? Sampah yang berasal dari sisa makanan hidup. Iya, sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Salah satu contohnya apa? Sisa sayur. sisa makanan, sayuran, kulit buah ya kan. Terus apa lagi? Cangkang kerang dan lain sebagainya. Yang keduanya ada sampah anorganik. Yang kalian ketahui tentang sampah anorganik itu apa? Sampah yang berasal dari plastik. Di kita banyak sekali sampah dari bahan plastik. Contohnya apa? Dari bekas botol minuman. Terus juga styrofoam dari bekas makanan. Terus sampah plastik, mungkin kalian jajan-jajan ya, es krim, ciki dan lain sebagainya. Nah, dampaknya apa? Akan mencemari lingkungan dalam jangka waktu yang lama tadi karena tidak terurai sampah plastik itu, makanya nanti akan mencemari tanah atau lingkungan. Nah, ada juga sampah B3 yaitu bahan berbahaya beracun. Contohnya apa? Atau baterai, limbah medis. Mungkin di sini dari poskes apa limbah medisnya? Jarum suntik, obat-obat kadaluarsa karena di poskes ada ya. Terus juga pestisida, cat dan limbah industri kimia. Dampaknya apa? Mencemari tanah, air, udara, serta menyebabkan keracunan. Mengumpulkan jenis-jenis sampah. Ibu akan menugaskan kalian untuk memilih jenis sampah. Tapi nggak semua sampah, cuma tadi anorganik aja, yaitu botol bekas. Nanti ibu akan menyuruh kalian untuk mengambil botol-botol bekas. Kalau organik itu mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan memilih jenis sampah atau organik. Terus setelah kalian mengumpulkan jenis sampah, nantinya akan menjelaskan bahaya sampah tadi. Yang berikutnya yaitu mencari solusi masalah. Nanti setelah kalian mengumpulkan botol plastik itu, kalian disuruh untuk mencari solusinya. Solusinya apa? Dengan membuat kerajinan dari bahan botol bekas. Yang berikutnya, menetapkan solusi sebagai ide. Nanti kalian akan menuangkan ide kalian dengan kerajinan yang nanti akan dipraktekkan dari botol bekas. Mungkin pertemuan kali ini kita akhiri aja, kita lanjutkan minggu depan untuk melanjutkan atau pembuatan karya dari bahan bekas. Kita akhiri aja pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita diberi ucapan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan segala sesuatunya diberikan kelancaran dan kemudahan. Silahkan yang mau memimpin doa depan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmunya manfaat. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Aspia, Azahra, Harisa, Selianor. Minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan tentang materi atau pengenalan tentang sampah. Pengertian sampah ada yang masih ingat gak? Sampah itu apa? Sisa
kegiatan manusia. Kemarin Ibu udah menyuruh kalian untuk memilih sampah, sudah dilaksanakan? Sudah. Berarti sampah apa yang akan dijadikan karya hari ini? Botol bekas atau botol minuman bekas. Nah, jadi kegiatan hari ini kita akan membuat hasil karya dari botol bekas. Apa yang akan kita buat hari ini? Bunga. Jadi idenya hari ini kita akan membuat bunga yang terbuat dari botol plastik atau botol minuman bekas. Nah, Ibu akan membagi kelompok ini menjadi berapa kelompok? 4 atau 5 kelompok. Nah, silahkan kalian gabung bersama kelompoknya masing-masing. Nah, kemarin kan Ibu sudah membahas tentang alat dan bahan apa aja yang digunakan. Yang pertama sudah jelas, yaitu botol bekas. Yang keduanya gunting. Dan yang ketiganya ada lem. Lem apa? Lem tembak. Udah ada yang bawa semuanya? Sudah. Silakan kalian membagi kelompok sesuai dengan instruksi kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Silakan. Nah, sekarang kan udah dibagi kelompok ya. Silakan menurut arahan nanti si botol aquanya itu akan digunting. Setelah digunting akan dikasih korek gas untuk merapikan bagian pinggirnya, lalu nanti ditempel pakai lem tembak untuk menempelkan tangkai bunga kelompok satu sama kelompok yang lainnya. Silahkan. Baik, sudah selesai semuanya tugasnya? Sudah. Kini saatnya kalian mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat. Kelompok mana dulu yang mau maju duluan? Oke, kelompok Lintang silahkan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Angkasa Putri sebagai perwakilan anggota dari kelompok 1 ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua hasil kerajinan dari kelompok kami. Kenapa kelompok kami memilih bunga untuk dijadikan kerajinan pada hari ini? Karena bunga itu memiliki kesan yang indah, yang artinya bunga itu indah untuk dilihat, yang berarti bunga ini bisa dapat dijadikan untuk hiasan dalam ruangan. Tahu tidak, ternyata sampah yang menurut kita buruk, ternyata sampah ini juga dapat dijadikan hasil karya yang indah dan dapat bernilai ekonomis dan bisa diperjualbelikan dan dapat menguntungkan manusia. Mungkin cukup sekian dari Lintang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini apa? Jadi banyaknya sampah di lingkungan kita, baik sampah organik, baik anorganik yang tadi kita udah membuat hasil karyanya, jika diolah dengan baik akan menghasilkan keuntungan bernilai jual tinggi. Dan nanti hasil karya kalian itu bisa dijual di pameran yang nantinya akan menguntungkan kalian juga. Ternyata sampah itu tidak seburuk itu, malah jadi keuntungan bagi kita. Mungkin sekian dari pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.